Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai hubungan antar sel atau yang lebih dikenal dengan junction. Ini ya. Nah, hubungan antar sel itu nanti dia dibagi menjadi 3 kalau dalam materi ini. Beberapa ada tambahan, kadang ada yang menambahkan satu lagi mengenai hubungan antar sel, tapi kita tidak membahas itu. Yang pertama, ada yang namanya thick junction, kemudian ada gap junction, dan yang ketiga, pertama, kedua, dan yang ketiga adalah ada yang namanya desmosom. Kalau dilihat pada gambar ini, yang paling atas ini dinamakan dengan thick junction. Jadi yang atas, ini kita bagi seperti ini. Nah, ini adalah dinamakan dengan thick junction, yang atas. Nah, thick junction ini lokasinya dia berada di sepanjang area dari membran sel. Jadi ini adalah sel 1, kemudian di sini adalah sel 2, dan di bagian ini adalah di sepanjang garis ini adalah membran selnya. Nah, pada thick junction lokasinya ada di sini dengan ukuran kalau kita taruh di sini. Pertama berarti ada thick junction. Di mana pada thick junction itu nanti dia memiliki hubungan sangat erat. Jadi hubungan antar selnya itu sangat erat, di mana pada thick junction itu nanti antar selnya akan menempel. Membran sel itu nanti dia akan berikatan atau menempel. Nah, seperti ini. Jadi posisi yang atas ini, gambar yang di bagian atas ini adalah thick junction terbentuk dari yang namanya protein kompleks. Jadi dia terbentuk dari protein kompleks. Nah, protein kompleks ini adalah berasal dari membran sel 1, terbentuk dari membran sel 1 dengan membran sel yang kedua membentuk hubungan yang seperti ini. Di mana kalau nanti dibahas lebih rinci lagi, protein kompleks ini nanti akan ada zo1, ikardian, di sini ada aktin, ada okludin, ada claudin, ada ikaderin, dan seterusnya. Tapi ini kita tidak bahas. Yang terpenting adalah paham. Nah, dengan adanya hubungan thick junction ini, maka salah satu fungsi dari thick junction ada di bagian ini. Nah, di mana thick junction itu nanti akan mempertahankan atau prevent agar cairan itu tidak berpindah dari satu layer ke layer lainnya. Agar tidak berpindah dari satu layer ke layer lainnya. Jadi dia nanti bisa mempertahankan pada bagian ini, cairan yang ada di bagian ini, ya, bagian ini, itu dia tidak akan berpindah. Jadi ini ada cairan. Cairan ini tidak bisa ke bawah karena ada yang namanya thick junction tadi, salah satunya. Nah, ini beberapa hal terkait dengan thick junction. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan desmosom. Desmosom adalah yang bagian tengah ini dinamakan dengan desmosom. Nah, desmosom kalau pada gambar berarti gambar yang ini. Jadi ini adalah desmosom yang atas. Nah, desmosom ini dia terikat pada yang namanya terbentuk pada yang namanya bagian ini, yaitu mikrofilamen. Jadi ciri khas kalau pada gambar, pada desmosom itu lokasinya nanti dia berikatan
diikat oleh yang namanya mikrofilamen ini. Di bagian dalam dari membran sel atau intraselnya itu nanti akan ada bagian yaitu mikrofilamen. Nah, desmosom ini dia memiliki, kalau dilihat pada mikroskop elektron jenis TEM, dia memiliki celah di sini. Nah, celahnya ada di bagian tengah ini. Nah, berarti pada desmosom celahnya itu antara 15 sampai 20 nanometer. Jadi celah yang ada di sini, kalau pada gambar ini, itu dia memiliki ukuran 15 sampai 20 nanometer. Nah, karena terjadi ada celah ini, maka di sini berbeda dengan thick junction yang terjadi penempelan pada membran sel, dia menempel sangat rapat, di sini ada rongganya. Jadi antar membran sel itu dia tidak terikat satu sama lain, tidak menempel satu sama lain. Ini membran sel satu dan ini adalah membran sel yang kedua di sini. Jadi ada rongganya itu yang dinamakan dengan desmosom. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan gap junction. Gap junction. Nah, ini gambarnya pada gap junction itu bentuknya seperti ini. Gap junction itu dia terbentuk ini ya, yang gap junction itu yang bawah ini. Terbentuk dari protein. Jadi protein pada membran sel 1, ini membran sel pertama, ini membran sel kedua, itu dia akan membentuk suatu hubungan, suatu rongga seperti ini. Ini adalah yang pertama, ini yang kedua, misalnya membran sel pertama, membran sel kedua, kemudian dihubungkan oleh yang namanya protein tadi, di mana pada gap junction ini nanti biasanya bisa digunakan untuk lalu lintas zat. Jadi dia bisa digunakan lalu lintas zat antar satu sel ke sel yang lain secara langsung, di mana nanti ada ion sama molekul-molekul yang berukuran kecil. Nah, jadi itu 3 jenis junction atau hubungan antar sel, ada thick junction, kemudian ada gap junction, kemudian juga ada yang namanya desmosom. Nah, nanti kalau kita membahas secara rinci, maka nanti akan dijelaskan juga mengenai berbagai jenis protein kompleksnya ini apa aja, tapi di sini kita tidak menjelaskan. Kemudian bagaimana sih hubungan antar lalu lintas zat ini, dia bisa masuk ke dari satu sel ke sel yang lain melalui gap junction, itu nanti akan dijelaskan di pembahasan lainnya. Nah, itu ciri khasnya seperti itu, pada gambar bentuknya seperti ini. Semoga membantu untuk mempelajari sekilas mengenai thick junction, kemudian ada gap junction, dan desmosom. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.